aku tiap hari. Nah, bagaimana teman-teman tentang sedikit cuplikan atau selayang pandang dari PT Yakult Indonesia Persada tersebut? Sangat menarik, bukan? Baik, untuk pemaparan selanjutnya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Pratama dari kelas 2LN, kelas 2L Manajemen dengan NPM 1200200417. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang observasi saya di PT Yakult Indonesia Persada dengan judul Strategi Marketing PT Yakult Indonesia Persada dalam branding produk sebagai minuman yang baik untuk kesehatan. Di dalam video ini pun terdapat beberapa subbab, diantaranya profil bisnis PT Yakult Indonesia Persada, strategi marketing PT Yakult Indonesia Persada, serta analisis SWOT pada perusahaan PT Yakult Indonesia Persada. Baik, langsung saja kita yang pertama kepada di latar belakang PT Yakult Indonesia Persada ini. PT Yakult Indonesia Persada merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi susu fermentasi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 Februari 1990. PT Yakult Indonesia Persada memproduksi sebuah produk berupa minuman susu fermentasi yang merupakan minuman prebiotik dengan memanfaatkan bakteri Lactobacillus casei shirota strain yang berupa merek produk yang telah dikenal oleh banyak konsumen, yakni Yakult. Pasti kalian sudah tidak asing bukan dengan produk Yakult. Produk tersebut merupakan hasil perpaduan antara bahan baku pilihan dengan proses produksi yang modern, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan bergizi. Dalam proses produksi yang dilakukan oleh PT Yakult Indonesia Persada ini telah memenuhi standar ISO, yaitu 22.000 berbanding 2005, yang sesuai standar yang ditentukan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan GMP. PT Yakult Indonesia Persada memiliki tipe produksi yaitu make to stock, di mana perusahaan menjaga persediaan dari barang jadi di gudang untuk mencukupi permintaan barang di beberapa hari ke depan. Jadi untuk stok, bisa dibilang PT Yakult ini memiliki stok yang aman untuk pemasarannya. PT Yakult Indonesia Persada memiliki banyak jenis mesin dengan jumlah mesin pencetak botol yang mencapai 15 mesin. Setiap mesin menghasilkan 18 botol, sehingga dalam 1 jam dapat menghasilkan 11.000 botol. Sangat banyak, bukan? Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pemeliharaan mesin dan peralatan produksi agar kegiatan dalam proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Kapasitas produksi yang dapat dihasilkan dari PT Yakult Indonesia Persada bisa mencapai 3.300.000 botol per hari. Kapasitas yang dilakukan sesuai dengan permintaan pasar. Yakult adalah minuman susu fermentasi yang mengandung Lactobacillus casei shirota strain yang dapat mencapai usus dalam keadaan hidup. Yakult terdiri dari 2 jenis, yaitu Yakult Original dan Yakult Ace. Yakult Original mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei shirota strain, sedangkan Yakult S ini mengandung lebih banyak bakteri, yaitu sekitar 30 miliar Lactobacillus casei shirota strain ditambah dengan kalsium dan vitamin. PT Yakult hanya memiliki 1 jenis produk saja. Dalam pembuatan Yakult, bahan baku yang digunakan adalah bakteri, susu bubuk, glukosa, dan air. Sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat botolnya adalah polistiren, dan tutupnya dibuat menggunakan aluminium foil. Selanjutnya kita ke profil bisnis PT Yakult Indonesia Persada. Sejarah PT Yakult Indonesia Persada. Kalau tadi sejarah sekilas, kali ini kita akan mengulik tentang sejarah dari PT Yakult Indonesia Persada. Pemenang hadiah Nobel Ilya Mechnikov 1908 menemukan pola hidup sehat masyarakat di pegunungan Kaukasus yang minum susu yang diasamkan sehingga memiliki usia hidup panjang dalam keadaan sehat. Penemuan itu menjadi dasar penelitian lebih dalam lagi oleh seorang mikrobiologis dari Kyoto University, Jepang bernama Dr. Minoru Shirota. Pada tahun 1930, Dr. Minoru Shirota berhasil mengkulturkan bakteri Lactobacillus casei shirota strain menjadi bakteri unggul yang tahan terhadap asam lambung dan cairan empedu sehingga mampu mencapai usus kecil dalam keadaan hidup serta menguntungkan bagi kesehatan manusia. Jadi bakteri Lactobacillus casei shirota strain ini merupakan bakteri baik. Nah, sebab inilah yang menjadi cikal bakal perusahaan Yakult berdiri sejak tahun 1935 di Jepang dengan merek produk minuman susu fermentasi yaitu Yakult.
Di Indonesia, PT Yakult Indonesia Persada berdiri sejak tahun 1991 di Indonesia sebagai pemegang lisensi dari Yakult Honsaco Limited dari Jepang. Bersama dengan perusahaan Yakult di seluruh dunia, Yakult Indonesia Persada berusaha untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan bahagia. Dalam sejarahnya, pada tahun 1930, Dr. Minoru Shirota yang merupakan seorang dokter lulusan Kyoto Imperial University Jepang berhasil menemukan bakteri asam laknat yang bermanfaat untuk menekan pertumbuhan bakteri merugikan yang hidup di dalam usus manusia. Bakteri ini kemudian dinamakan Lactobacillus casei shirota strain. Itu merupakan asal-usul dari bakteri Lactobacillus casei shirota strain ya teman-teman. Di Indonesia juga, sejak awal berdirinya sampai sekarang, PT Yakult Indonesia Persada ini berkantor pusat di Jakarta. Dan pada tahun 2021 ini telah berusia lebih dari 29 tahun. Saat ini cabang Yakult sudah tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Sulawesi, dan Kalimantan dengan jumlah karyawan lebih dari 6.000 orang. PT Yakult memiliki karyawan yang sangat banyak. PT Yakult Indonesia Persada adalah perusahaan PMA atau perusahaan penanaman modal asing yang berasal dari Jepang yang memproduksi serta mendistribusikan Yakult, minuman susu fermentasi atau minuman keluarga sehat setiap hari. Nah, Yakult ini mempunyai 2 pabrik unggulnya. Yang pertama ada di daerah Sukabumi yang berada di kawasan industri Indolakto, Desa Pasawahan, Sukabumi, Jawa Barat. Sedangkan pabrik yang kedua ada di Mojokerto, di daerah Ngoro Industrial Park, Blok C1, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, PT Yakult sendiri sudah membuka kawasan industri, kunjungan industri bagi orang-orang atau masyarakat yang ingin mengetahui proses manajerial dan proses produksi di PT Yakult Indonesia Persada tersebut. Selanjutnya kita ke bahan baku dari Yakult ini. Bahan baku dari Yakult ini ada air, sukrosa, susu skim bubuk, dextrosa, rasa identik alami, dan kultur bakteri asam laktat atau bakteri Lactobacillus.
Selanjutnya, visi dan misi perusahaan dari PT Yakult Indonesia Persada. Majunya perusahaan ialah tentang pencapaian visi misi yang mereka bangun. Nilai-nilai yang dianut oleh semua karyawan yaitu menjalankan visi, misi, serta semboyan-semboyan Yakult. Berikut visi dan misi dari PT Yakult Indonesia Persada. Dari moto produknya, pasti kalian sudah tidak asing dengan tagline "Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari". Tagline berikut merupakan moto dari produk Yakult. Nah, untuk visi dari perusahaan ini yaitu mengeksplorasi kemungkinan pemanfaatan bakteri berguna untuk meningkatkan kesehatan manusia guna membentuk keluarga yang bahagia dan suatu masyarakat yang sehat di dalam negeri dan di seluruh dunia. Tindakan misinya ialah menjelaskan nilai ilmiah Yakult kepada lebih banyak orang setiap hari dan mengirimkan lebih banyak Yakult setiap harinya, serta sebagai pelopor prebiotik minuman Yakult yang sehat yang membantu dalam mencegah usus. Semboyan yang diagungkan oleh PT Yakult Indonesia Persada ini ialah berlaku jujur, bekerja keras, dan menepati janji. Tujuan dari perusahaan ini ialah untuk meraih profit dan benefit perusahaan dengan menjadi pelopor prebiotik minuman sehat untuk keluarga dengan mengoptimumkan untuk pemeliharaan usus melalui tenaga kerja dan karyawan yang memiliki komitmen terhadap perusahaan dan lingkungan. Sasaran dari penjualan produk ini ialah ke semua lapisan masyarakat. Nah, nilai-nilai itulah yang membuat PT Yakult Indonesia Persada berkembang terus dan penjualannya menjadi nomor 1 di Yakult Group selain negara Jepang. Selanjutnya kita ke analisis SWOT perusahaan. Yang pertama ada strength. Yakult merupakan satu-satunya minuman probiotik yang mengandung manfaat baik bagi tubuh manusia yaitu bakteri Lactobacillus cerotas strain. Cita rasa pada Yakult murni tanpa tambahan rasa. Yakult berhasil meraih beberapa penghargaan. Penghargaan yang didapat pun itu merupakan penghargaan yang bergengsi bagi perusahaan-perusahaan yang menciptakan satu produk seperti penghargaan Top Brand Award dan lain-lain. Nah, PT Yakult benar-benar menggunakan tenaga kerja yang kompeten untuk menjaga mutu dan kualitas dari produknya. Yang kedua ada weakness. Perlu suhu khusus untuk tetap menjaga bakteri agar tetap berfungsi dengan baik yaitu 10 derajat Celcius. Alat distribusi Yakult masih menggunakan angkutan darat. Untuk ukuran Yakult, ini ukurannya bisa dibilang kecil ya, sehingga menyebabkan tidak terlihatnya produk Yakult di antara produk yang lain apabila didinginkan dalam lemari es. Dikemas dalam kemasan plastik satu pak dapat menyebabkan kesulitan bagi konsumen yang ingin membeli secara eceran. Yakult hanya memiliki satu varian rasa, namun itu hanya di Indonesia saja. Di luar negeri ada 2 varian rasa yaitu Yakult Original dan Yakult Edge. Botol kemasan Yakult yang kecil dan desainnya membuat konsumen merasa bosan. Yang ketiga, opportunities. Terbukanya peluang pada pasar global dan domestik untuk ekspansi pasar. Pola hidup konsumen yang saat ini masih memperhatikan kesehatannya, adanya kreativitas beberapa produsen tertentu yang menambahkan Yakult sebagai komponen utama produknya. Masih sedikitnya kompetitor yang mengembangkan produk seperti Yakult ini. Konsumen yang loyal terhadap produk Yakult tetap membeli dan percaya akan kualitas produk ini. SWOT yang keempat ialah treats. Adanya substitusi untuk minuman sehat, kompetitor yang membuat produk minuman probiotik dengan varian rasa yang banyak sehingga menarik konsumen. Ada beberapa konsumen yang bosan terhadap produk Yakult. Adanya kenaikan harga pada bahan baku, serta semakin menipisnya pasokan air bersih di pabrik pembuatan Yakult. Selanjutnya kita ke strategi pemasaran pada PT Yakult Indonesia Persada. Pemasaran pada perusahaan Yakult di Indonesia dimulai dengan didirikannya perusahaan PT Yakult Indonesia Persada pada tanggal 2 Februari 1990 yang merupakan usaha patungan dengan status penanaman modal asing atau PMA antara PT Perkasa Simpati dan Yakult Honsa Co Limited Jepang. Secara komersial, Yakult mulai diproduksi pada tanggal 1 Januari 1991 dari pabrik Jalan Kiwe Pekayon Pasar Rebo Jakarta. Nah, untuk proses produksinya ini Yakult tuh dulunya adanya di pabrik Jalan Kiwi Pekayon di daerah Pasar Rebo Jakarta. Nah, pada tahun 1997 lokasi tersebut yang semula berada di
Pasar Rebo yang berkapasitas 720.000 botol per hari dipindahkan ke desa persawahan Cicurug. Jadi Yakult sempat mengalami perpindahan pabrik dari yang awalnya di kawasan Pasar Rebo pindah ke daerah Cicurug, tepatnya di desa persawahan daerah Sukabumi, Jawa Barat, dengan kapasitas produksi yang ditingkatkan lagi dan menjadi lebih banyak lagi, yaitu menjadi 1.800.000 botol per hari. Pada bulan Desember 2001, PT Yakult Indonesia Persada menjadi PMA murni dengan permodalan dari Yakult Honsha Co. Limited. Strategi-strategi yang diterapkan oleh PT Yakult ialah yang pertama, strategi yang dilakukan PT Yakult kepada produknya yaitu dengan mempertahankan kualitas dan mutu produk. Nah, PT Yakult dalam menciptakan produknya mementingkan manfaat yang dapat diberikan ke konsumen melalui produk yang dibuat. Produk yang disajikan selalu memiliki takaran yang pas untuk sekali minum yang berukuran 65 ml. Jadi walaupun ukurannya terbilang kecil, namun takaran tersebut pas untuk dikonsumsi. Selanjutnya, PT Yakult membuat promosi produk tagline sama seperti motonya, yaitu cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Selanjutnya kita ke strategi saluran distribusi dari PT Yakult Indonesia Persada. PT Yakult mempunyai 3 strategi saluran distribusi yang dilakukan, yakni ada direct sales, ada sistem Yakult Lady, dan penambahan kantor cabang Yakult. Yang pertama, direct sales. Sistem ini digunakan untuk mendistribusikan Yakult ke toko-toko, supermarket, koperasi, kantin, dan lain-lain dengan menggunakan mobil berpendingin khusus. Nah, mobil berpendingin khusus ini untuk menjaga mutu dan kualitas dari produk Yakult tersebut, yang terjamin mampu menjaga kualitas dan mutu dari produk Yakult, yang dimana karyawan yang mendistribusikan itu menggunakan seragam resmi perusahaan. Yang kedua, sistem Yakult Lady. Melalui sistem ini, Yakult didistribusikan oleh ibu-ibu rumah tangga kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Para Yakult Lady juga turut serta mensosialisasikan khasiat yang unggul yang ada pada produk Yakult ini. Biasanya, Yakult Lady berkeliling memasarkan produk Yakult dengan memakai sepeda. Hal ini ada kaitannya dengan strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Yakult Indonesia Persada. PT Yakult sangat mengutamakan kepuasan konsumen, sehingga perusahaan menggunakan pemasaran, hubungan, atau penjualan memori. Nah, sistem Yakult Lady ini juga yang merupakan membedakan sistem pemasaran PT Yakult dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Ini juga yang menjadi ciri khas dari dikenalnya Yakult di seluruh masyarakat, ya karena adanya sistem Yakult Lady ini. Yang ketiga, penambahan kantor cabang Yakult. Artinya, untuk memperkuat dan menjangkau distribusi ke seluruh Indonesia, PT Yakult akan terus menambahkan kantor cabang baru di setiap daerah. Selanjutnya, kita ke inovasi dan kreativitas pada PT Yakult Indonesia Persada. Yang pertama, inovasi Yakult lebih pada ukuran dan jumlah bakteri yang lebih banyak, khusus untuk para lansia. Yakult jenis ini disebut Yakult S. Nah, jadi Yakult membuat 2 varian daripada produknya, yaitu Yakult dan Yakult S. Nah, serta kreativitas minuman ini mengandung prebiotik pertama di Indonesia yang hampir mirip dengan yogurt yang terbuat dari fermentasi skim milk atau susu tanpa lemak dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei shirota strain. Kandungan bakteri Lactobacillus casei shirota strain pada Yakult sekurang-kurangnya 6,5 miliar yang mampu hidup dalam usus dan dapat memberikan manfaat seperti mencegah gangguan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan jumlah bakteri berguna dalam usus, serta mengurangi racun dalam usus dan membatasi jumlah bakteri yang merugikan dalam usus. Nah, gimana teman-teman pemaparan tentang strategi marketing dan produk yang dibuat oleh PT Yakult Indonesia Persada ini? Walaupun Yakult memiliki kemasan yang kecil, namun kualitas dan mutu yang terdapat pada bahan baku produk Yakult ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Segitu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.